Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianita Koyanso dengan NIM 9214-277. Saya mahasiswa aktif jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Saya mewakili kelompok 8 akan memaparkan materi kami dengan judul materi konsep hutang. Saya selaku moderator akan memperkenalkan pemateri-pemateri yang akan membacakan materi. Pemateri pertama yaitu saya sendiri, kemudian pemateri kedua ada Sisilia, pemateri ketiga Rizky Potale, dan pemateri keempat ada Muhammad Farhan Ali. Langsung saja kita masuk pada materinya. Definisi hutang. Nah, tentunya kita semua tahu mengenai hutang. Lalu apakah kita sudah mengerti tentang apa itu definisi hutang? Langsung saja mari saya jelaskan. Nah, hutang sendiri itu didefinisikan berdasarkan makna ekonomi yang berkaitan dengan kejadian, peristiwa atau masa yang akan datang, yaitu sesuatu yang dikaitkan dengan manfaat ekonomi. Nah, kemudian menurut VASB dalam SVAC nomor 6, utang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang atau entitas untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Kemudian ada pengertian hutang memiliki dua komponen utama, yaitu yang pertama ada kewajiban sekarang. Nah, teman-teman, kewajiban sekarang memiliki arti bahwa kewajiban tersebut timbul karena pada saat sekarang suatu entitas memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari untuk menyerahkan barang atau jasa. Nah, kewajiban tersebut timbul dari pembelian barang atau jasa dan kerugian-kerugian yang dialami dan harus ditanggung oleh perusahaan. Kemudian kewajiban yang masih tergantung pada peristiwa masa mendatang tidak boleh diakui sebagai hutang, kecuali ada suatu kemungkinan yang cukup besar bahwa peristiwa tersebut akan terjadi. Utang sendiri juga sering disebut dengan klaim atau hak tertentu pihak lain terhadap aset suatu perusahaan. Kenapa? Karena hal ini disebabkan suatu usaha dapat memiliki aset atau jasa karena adanya pihak lain yang menyediakan dana untuk memperoleh jasa atau aset tadi. Nah, oleh karena itu, jumlah aset yang ada pada neraca pada dasarnya merupakan klaim pihak lain terhadap sumber ekonomi perusahaan atau aset. Nah, sehingga entitas memiliki kewajiban untuk menyerahkan aset atau jasa pada pihak lain tersebut. Kewajiban tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kewajiban pada kreditor utang dan kewajiban pada pemilik atau owner's equity. Nah, kemudian yang kedua itu ada hasil transaksi masa lalu. Nah, syarat lain dari hutang itu adalah berasal dari transaksi masa lalu. Transaksi tersebut menunjukkan transaksi yang benar-benar telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya kewajiban sekarang yang harus dicatat sebagai hutang pada masa lalu. Nah, syarat ini membutuhkan adanya suatu kriteria khusus untuk menentukan apakah suatu kewajiban telah terjadi atau belum terjadi. Nah, misalnya nih, suatu perusahaan melakukan pemesanan pembelian barang secara kredit dengan mensupplier tertentu. Aturan sekarang adalah penjelasan bahwa pada saat pemesanan tersebut dilakukan belum terjadi adanya kewajiban yang harus diakui sampai barang yang dibeli benar-benar diterima oleh perusahaan atau telah terjadi perpindahan hak milik atas barang tersebut. Jadi, dalam hal ini dilakukan sebagai peristiwa masa lalu adalah saat penerimaan barang, bukan saat dilakukan pemesanan. Nah, kemudian kita masuk pada materi pengakuan. Jadi pada prinsipnya kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi.
Mengikatnya, suatu keharusan dievaluasi atas dasar kaidah pengakuan. Kemudian kriteria pengakuan lebih berkaitan dengan pedoman umum dalam rangka memenuhi karakteristik kualitatif informasi, sehingga elemen statement keuangan hanya dapat diakui bila kriteria definisi, berpautan, keterdalaman, dan keterukuran dipenuhi. Kriteria umum ini tidak operasional sehingga diperlukan kaidah pengakuan sebagai penjabaran teknis kriteria pengakuan umum. KAM mengajukan 4 kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban, yaitu yang pertama ada ketersediaan dasar hukum, kemudian yang kedua ada kriteria konsep dasar konservatisme, kemudian yang ketiga ada ketertentuan substansi ekonomi transaksi, kemudian yang terakhir yang keempat itu ada keterukuran nilai kewajiban. Jadi keempat kaidah tersebut secara teknis memicu pencatatan atau pengakuan kewajiban. Dengan kata lain, Meretia memberikan petunjuk tentang adanya bukti teknis untuk mengakui suatu kewajiban. Pengukuran konsep utang. Pengakuan dilakukan setelah suatu kewajiban terukur dengan cukup pasti. Terjadinya kewajiban pada umumnya disertai dengan pemerolehan aset atau timbulnya biaya. Pengukuran yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat terjadinya adalah penghargaan sepakatan atau measured consideration. Dalam transaksi-transaksi tersebut dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomi masa datang. Jadi, konsep dasar penghargaan berlaku baik untuk aset maupun untuk kewajiban. Hal ini berlaku khususnya untuk kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangka pendek, kos penundaan dianggap tidak cukup material sehingga jumlah rupiah kewajiban yang diakui akan sama dengan jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomi atau kas masa datang. Dengan kata lain, untuk kewajiban jangka pendek, kos pendanaan atau financing cost atau kos penundaan atau bunga sebagai nilai waktu uang dianggap tidak material. Lalu ada penilaian konsep utang. Penilaian, kalau pengukuran mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang atau the value of current obligation, pada saat terjadinya penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Makin mendekati saat jatuh tempo, nilai kewajiban akan semakin mendekati nilai nominal atau face value kewajiban. Jadi, penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Dalam hal obligasi, nilai sekarang tersebut disebut nilai bawaan atau carrying value, atau nilai pelunasan sekarang atau current settlement value. Nilai pelunasan sekarang pada umumnya bergantung pada nilai pasar obligasi. Amortisasi diskon atau premium merupakan proses dalam rangka penelusuran kewajiban untuk menentukan nilai pelunasan sekarang. Untuk kewajiban moneter, nilai sekarangnya biasanya ditentukan atas dasar aliran kas keluar, masa datang diskonan dengan tingkat bunga pasar sebagai tarif diskon. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi atau safety kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha atau in due course of business, sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan biasanya merupakan pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Pelunasan menjadikan kewajiban tersebut hapus, tiada atau lenyap secara langsung. Kebanyakan kewajiban dipenuhi secara langsung dengan pembayaran tunai. Beberapa kewajiban dipenuhi dengan transferan atau aset,
atau penyediaan jasa oleh kesatuan usaha kepada kesatuan usaha lainnya. Selanjutnya adalah penyajian. Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya, sejalan dengan penyajian aset. Dalam PSAK nomor 1 pasal 39 itu menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ini berarti kewajiban jangka pendek disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan. Dari segi urutan perlindungan dan jaminan, utang yang dijamin pada umumnya disajikan lebih dahulu untuk menunjukkan bahwa dalam hal terjadi likuidasi utang ini harus dibayar lebih dahulu. Juga dari sudut urutan perlindungan, kewajiban disajikan lebih dahulu daripada ekuitas. Nah, PSAK nomor 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek itu harus diklasifikasi sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek bila sesuai paragraf 44 poin A diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan, atau poin B jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Nah, untuk paragraf 47 itu menyebutkan bahwa kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasi sebagai kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal neraca. Nah, apabila poin A yang pertama kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan, yang poin B perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang, poin C maksud tersebut pada poin B tadi didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui. Yang pada intinya adalah penyajian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam kewajiban lancar itu akan mempengaruhi likuiditas. Oleh karena itu syarat di atas diperlukan agar kewajiban jangka pendek tidak diklasifikasi sebagai utang jangka panjang. Nah, baik, jadi kesimpulan pada materi ini sebetulnya adalah yang dimana pengertian dari kewajiban itu sendiri adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer. Nah, itulah pemaparan dari kami kelompok 8 dengan materi konsep hutang. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.